Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran melalui daring. Kalian tahu kan, hari ini atau sekarang ini musimnya adalah kita melakukan distance learning. Nah, materi ini cocok dengan apa yang sebenarnya kita lakukan. Jadi, karena perkembangan teknologi, terutama jaringan internet, ini bisa digunakan dalam bidang pendidikan. Misalnya untuk membuat suatu sistem pembelajaran yang ringan, mudah dilakukan, dan modern. Nah, salah satunya itu adalah penggunaan pembelajaran kolaboratif daring. Apa itu pembelajaran kolaboratif melalui daring? Kita lihat yang ini. Jadi, pembelajaran kolaboratif daring ini biasanya disebut dengan kelas maya. Ini kelas maya itu merupakan lingkungan belajar yang diadakan tanpa bertatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa. Dengan model pembelajaran seperti ini, siswa itu didorong untuk lebih aktif dan kreatif. Maksudnya itu gini, siswa diharapkan untuk mencari, membaca, dan memahami materi dari berbagai sumber belajar digital. Di samping itu untuk menciptakan dan berbagi pengetahuan yang didapatkan itu dengan membuat sebuah hasil karya dan dibagikan kepada teman-teman sekelasnya. Hasil karya ini bisa berupa makalah atau kita diskusi menggunakan yang namanya kelas maya. Selanjutnya, dari pengertian itu kan karena kita proses belajar mengajar melalui daring ya, kita secara virtual. Nah, ada beberapa kunci atau faktor kunci yang bisa mensukseskan pembelajaran daring tersebut. Faktor kuncinya ada yang pertama konektivitas. Jelas, akses terhadap ragam dia ini berarti akses terhadap beragam informasi menggunakan bantuan mesin pencari ataupun internet. Jadi kalau nggak ada internet ya gimana kita bisa mengakses kelas maya kan? Yang kedua adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini maksudnya proses belajar ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ketiga adalah interaksi. Jadi dalam beberapa kelas maya ada interaksi antara guru dan siswa. Dan ini tuh kalau tidak ada interaksi antara guru dan siswa berarti pembelajaran itu tidak akan sukses. Jadi bisa jadi gurunya yang memberikan materi, tapi siswanya tidak membaca materinya. Jadi seperti itu. Kemudian kolaborasi. Jadi pengguna perangkat itu harus berdiskusi melalui internet. Jadi adanya kolaborasi antara guru, siswa, internet. Itu dilakukan diskusi. Jadi itu maksudnya kolaborasi. Selanjutnya adalah peluang pengembangan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, jadi seorang guru itu bisa memberikan instruksi dari tempat tertentu kepada siswa, dan siswa akan mengikuti instruksi tersebut. Jadi dengan adanya kelas online ini, guru bisa ngepost tugas, memberikan materi. Jadi nggak harus perlu bertatap muka dulu baru diberikan informasinya. Terus yang terakhir adalah motivasi. Karena penggunaan multimedia itu dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Sehingga ini akan menjadi motivasi siswa untuk belajar. Tapi untuk menarik motivasi itu, guru juga harus memberikan sesuatu yang baru. Mungkin dengan membuat video pembelajaran ataupun video animasi yang memudahkan siswa dalam mengerti materi yang disajikan.
Nah, jenis-jenis kelas maya itu ada 3. Mungkin yang familiar adalah Learning Management System atau LMS. Tapi ada 2 yang lain, yaitu Learning Content Management System atau LCMS dan Social Learning Network atau SLN. Apa sih maksudnya dari 3 jenis kelas maya ini? Yang pertama adalah Learning Management System. Dia ini software yang digunakan untuk perencanaan, pengiriman, serta pengelolaan kegiatan pembelajaran. Kalau kalian lihat gambar di samping, itu LMS ini mencakup beberapa aspek. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kalian lihat gambar di samping ini, LMS itu memiliki beberapa fitur. Jadi adalah untuk ujian, untuk menetapkan tugas, terus melihat progress trackingnya siswa itu belajar sampai mana, terus ada kolaborasi antara student atau pelajar dengan gurunya, terus nanti guru itu bisa mengatur kursusnya seperti itu dan lain-lain. LMS ini juga berguna untuk keperluan dokumentasi, laporan kegiatan dan materi. Itu semua dilakukan dengan menggunakan internet atau secara online. Terus LMS sendiri ada 2 jenis. Yang pertama proprietary dan yang kedua adalah LMS open source. Proprietary ini maksudnya dia sudah punya hak cipta. Jadi contohnya ada Sabak Software, Apex Learning, Blackboard, Intralearn, SAP, Enterprise Learning. Nah, di sini ini LMS proprietary ini kalau kita daftar, misalnya kita daftar di Blackboard ya, itu untuk jadi kita nggak perlu konfigurasi lagi, tapi kita bisa menggunakan secara langsung. Namun sayangnya aplikasi ini tuh bersifat berbayar. Yang kedua adalah LMS open source. Open source berarti dia open, dia gratis. Tapi kita harus men-setting LMS tersebut. LMS yang paling terkenal biasanya adalah Moodle. Jadi ada beberapa contoh ya, ada author, kalian bisa baca sendiri. Tapi salah satu yang terkenal adalah Moodle. Moodle ini bisa dijalankan menggunakan server lokal. Namun untuk kalian menghosting, maka kalian harus mengeluarkan biaya untuk membuat aplikasi LMS ini. Berikutnya, selanjutnya adalah LCMS. Apa sih LCMS itu? LCMS ini adalah Learning Content Management System. Jadi LCMS ini tuh aplikasi yang digunakan untuk mendaftar, menyimpan, menggabungkan, mengelola, dan mempublikasikan konten pembelajaran. Dia ini nanti bisa berupa audio, video, gambar, ataupun dokumen elektronik lain, dan isi website. Jadi selain dia mempublikasikan, dia itu juga digunakan untuk mengawasi, menyediakan, merincikan, dan melakukan publikasi dokumen yang spesifik. Jadi misalnya artikel, panduan, brosur, modul-modul itu diproduksi oleh LCMS. Contohnya ada 2, yaitu Clarolin dan Educate Solution. Selanjutnya adalah Social Learning atau SLN. SLN ini merupakan perkembangan lanjut setelah LMS dan LCMS. Dia ini digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas daripada kelompok belajar karena menggunakan jejaring sosial. Jadi konsepnya itu social learning digabungkan dengan sosial media, atau SLN ini tuh tepat irisan antara social learning dan sosial media. Karena skala sosial yang lebih besar, maka kemungkinan itu bisa menyebabkan perubahan sikap dan perilaku pada peserta.
meskipun tidak semua peserta yang akan mengalami perubahan sikap. Contoh dari asalan ini adalah Endudu. Mungkin kalian masih belum familiar dengan namanya Endudu. Tapi kalau Google Classroom, kalian pasti sudah familiar. Jadi Google Classroom itu juga salah satu contoh Social Learning Network atau SLN. Lalu kita tadi udah belajar nih, nah sekarang tujuannya adanya pembelajaran kolaboratif daring ini apa sih? Yang pertama, ini menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja, di mana saja, dan hemat waktu. Kemudian meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi. Jadi baik siswa maupun guru dengan adanya ini kemampuan penggunaan teknologi itu lebih ditingkatkan. Mau nggak mau, gurunya juga akan belajar yang namanya pembuatan video, animasi, dan sebagainya. Dan siswa juga nggak boleh gaptek. Dia harus bisa menggunakan beberapa aplikasi kelas maya. Jadi misalnya mereka harus menggunakan Google Classroom, mereka siswa juga harus bisa, atau menggunakan LMS yang lain atau kelas maya yang lain, jenis yang lain. Kemudian yang ketiga, lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas atau tidak dilakukan tatap muka secara langsung. Karena guru akan memposting beberapa materi, siswa itu bisa membacanya lebih dulu. Di situ mereka bisa meningkatkan kemampuannya terlebih dahulu. Mungkin waktu ada forum diskusi, siswa bisa bertanya tentang hal-hal yang mungkin sulit untuk dicerna, atau ada kata-kata ataupun kalimat yang sulit untuk dimengerti oleh siswa. Terus selanjutnya kita bahas tentang manfaat dari pembelajaran kolaboratif tadi. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mungkin manfaat yang dirasakan adalah fleksibilitas, yaitu siswa itu tidak harus belajar ke sekolah. Siswa dan guru bisa melakukan proses belajar mengajar menggunakan kelas maya. Ada sekali aplikasi kelas maya yang bisa digunakan. Salah satunya adalah Google Classroom. Jadi dengan adanya kelas maya ini itu bisa melakukan pembelajaran secara online atau kapan saja dan di mana saja. Kemudian salah satu lagi yang saya ambil contoh manfaatnya adalah materi luas dan beragam. Jadi maksudnya seperti ini. Kalian bisa mencari kelas-kelas yang memang dibuka secara umum. Dengan begitu, kalian bisa mengambil pengetahuan dari materi yang tidak diajarkan di sekolah. Jadi materinya itu akan jauh. Jadi materi yang kalian dapatkan ternyata bisa lebih luas. Karena kan kita kan pembelajaran hanya hingga jam 1.30 atau setengah 2 siang. Waktu selebihnya itu bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dan ini dengan adanya pembelajaran secara daring ini itu akan terjadi penghematan kertas. Jadi mungkin kalau tugas bisa jadi kita menggunakan kertas kemudian difoto terus diupload. Tapi bisa jadi kalian hanya mengetikkan di Microsoft Word. Jadi kalian tidak perlu mencetak hard copy-nya, tapi kalian bisa mengumpulkan soft copy-nya. Terus yang selanjutnya adalah bisa mendeteksi jika adanya kopas, atau jadi kalau kalian ngerjakannya itu hanya kopas dari internet, itu pasti kelihatan. Karena kita cek pun pasti tahu, oh ternyata pekerjaannya ini secara kopas. Mungkin kalau manfaat-manfaat yang lain kalian bisa baca sendiri ya, manfaat yang sudah saya tampilkan di sini.
Selanjutnya adalah tentang fitur dari pembelajaran kolaboratif daring. Aplikasi-aplikasi pembelajaran daring ini itu memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah konten yang terkait itu relevan dengan tujuan belajar. Maksudnya seperti ini. Kalian ingin belajar pemrograman Java. Jadi konten yang kalian dapatkan dari ini kan tujuan goalnya adalah belajar Java. Otomatis di situ akan diberikan konten-konten yang terkait atau yang relevan dengan pembelajaran Java. Mungkin dari instalasi, terus aplikasi yang dibutuhkan, kemudian cara deklarasi, penggunaan variabel dan sebagainya. Itu runtut hingga kalian mencapai tujuan kalian. Kemudian bisa ada aplikasi yang menggunakan metode instruksional atau kita menggunakan langsung secara praktek. Breakdown. Ada kayak metode yang menggunakan secara seperti artikel gitu. Ada gambar, terus ada kalimat, terus ada media belajar. Media belajar ini bisa berupa video, terus bisa jadi aplikasi itu menyediakan fitur untuk pembelajaran yang terjadi dua arah. Jadi adanya komunikasi langsung antara instruktur dan siswanya. Kemudian menambah wawasan serta teknik yang baru. Tujuannya untuk mewujudkan tujuan belajar. Jadi mungkin ketika kalian mengikuti kelas A, ternyata kalian nggak paham. Terus kalian ikuti kelas B dengan materi yang sama. Mungkin dengan cara atau dengan metode belajar atau penyampaian yang berbeda seperti itu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelebihan dari pembelajaran kolaboratif daringnya. Kelebihannya itu banyak sekali. Kelebihan ini hampir seperti manfaat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi itu lebih dari proses pembelajaran, jadi sesuatu tidak terikat tempat waktu karena dia lebih fleksibel seperti itu. Terus guru itu sebagai fasilitator, jadi guru itu akan menyediakan pendukung dalam proses belajar mengajar, terus siswa akan bisa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan, terus mengajar bisa lakukan di mana saja, seperti itu kelebihannya. Lalu kekurangannya apa ya? Nah, kekurangannya kalau mereka tidak ada koneksi internet, otomatis kita tidak bisa melakukan namanya kelas maya atau pembelajaran secara daring. Terus kan ini kan bersifat pembelajaran individual, jadi terkadang dia itu mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Kan kalian jauh-jauh nih, kalian di Surabaya, di Sidoarjo, di Tulungagung. Jadi biasanya kalau di kelas kalian kumpul, interaksi antara siswa antar kalian, antar teman-teman. Tapi sekarang kan berkurang karena kalian tidak bertemu secara langsung. Tapi itu bisa diatasi atau bisa difasilitasi oleh grup dalam proses belajar mengajar. Kemudian jika siswa tidak ada atau tidak fokus untuk membaca, itu bisa terjadi kesalahan materi, maka akan berdampak pada pengetahuan yang dapat siswa tersebut. Seperti itu banyak ya. Kalau untuk kekurangan kalian bisa baca sendiri ya, kalian bisa LMS itu juga ada manfaatnya, ada kekurangannya juga. Dan yang terakhir selanjutnya adalah komponen pendukung. Kalau berbicara komponen, pasti kalian menjawab jaringan internet. Nah, ternyata selain jaringan internet, itu ada beberapa komponen pendukung dalam proses pembelajaran daring. Komponen lain adalah konten untuk pembelajaran atau materinya. Jadi materi pembelajaran juga harus sudah disiapkan. Kemudian perangkat keras atau hardware seperti komputer, gawai, laptop, dan sebagainya. Tablet itu juga dibutuhkan. Selain itu ada software atau aplikasi gunanya. Aplikasi yang mendukung pembelajaran daring kayak LMS, AJS, LLM, seperti itu. Kemudian strategi komunikasi, ini yang paling penting karena ini menyangkut bagaimana siswa itu mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Guru harus benar-benar menggunakan bahasa yang mudah dimengerti karena
kita tidak bertatap muka secara langsung. Sekian materi hari ini. Minggu depan kita akan diskusi tentang beberapa aplikasi pembelajaran kolaboratif daring. Kita lihat fiturnya dari masing-masing aplikasi dan kita coba membandingkan. Kalian bisa menyiapkan mulai hari ini dan minggu depan kita bahas itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.